Halo semuanya, selamat datang di channel Yuk Kita Nonton. Di video kali ini kita akan membahas 9 dunia Yggdrasil dan World Champion. Yggdrasil adalah game online yang populer di Jepang yang dikenal dengan DMMORPG. Karena game Yggdrasil begitu populer, kata DMMORPG identik dengan game Yggdrasil. DMMORPG adalah game virtual reality, di mana untuk mengoneksikan game konsolnya ke otak, perlu menggunakan koneksi neural nano interface, dan juga perangkat lain yang digunakan player untuk masuk ke game, untuk merasakan pengalaman dunia virtual seperti dunia asli. Walaupun ini adalah game full virtual reality, game ini memiliki batasan, yaitu tidak adanya aspek indera perasa atau bau, dan indera peraba juga dibatasi. Karena kurangnya teknologi saat game dikembangkan, ekspresi wajah dan kecerdasan buatan juga tidak ada. Game Yggdrasil aktif mulai dari tahun 2126 sampai tahun 2138 sebagai game eksplorasi open world, di mana pengetahuan adalah kuncinya. Player game hanya diberitahu dasar cara bermain game. Untuk informasi detail lainnya, player harus berusaha mencarinya sendiri. Karena itu, informasi baru tentang game mempunyai nilai tinggi atau harga tinggi. Saat player baru bermain, mereka akan mendapatkan game ensiklopedia yang isinya informasi dasar game. Buku ini juga berguna sebagai jurnal player. Jika player menemukan monster baru, ensiklopedia ini secara otomatis merekam basic datanya. Untuk melengkapi informasi detailnya, player harus menulis secara manual ke dalam buku tersebut. Contohnya seperti statistik monster, ability, dan combat taktik. Saat player menemukan informasi baru tentang kelas, item, monster, dungeon, dan lokasi baru, mereka tidak akan membagikannya ke publik, sehingga player lain tidak bisa mendapatkan keuntungan. Sekarang kita kembali lagi ke gamenya, yaitu game Yggdrasil. Nama Yggdrasil berasal dari mitologi Nordik, yang mana dikenal sebagai pohon kehidupan atau pohon dunia. Pohon dunia adalah pusat dunia yang cabangnya membentang ke 9 dunia. Sedangkan setting game Yggdrasil, awalnya pohon dunia mempunyai banyak daun. Tetapi suatu hari ada monster raksasa muncul dan memakan daun pohon dunia. Akhirnya daun pohon dunia hanya tersisa 9 daun yang digambarkan sebagai 9 dunia Yggdrasil. 9 dunia tersebut adalah Asgard, Vanaheim, Alfheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Muspelheim, dan Helheim. Walaupun semua dunianya terpisah, player Yggdrasil tetap bisa menjelajah ke 9 dunia tersebut. Sedangkan daun yang termakan monster tersebut meninggalkan sisa berjumlah 200, yang mana menyebar ke 9 dunia dalam bentuk world item. Masing-masing dari item tersebut mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan beberapa mempunyai kekuatan yang bisa menghancurkan keseimbangan game. Selama 12 tahun game ini berjalan, hanya 30% dari 9 dunia yang berhasil dijelajahi. Luas setiap dunianya sekitar 3 kali luas Tokyo, jadi luasnya sekitar 6.600 km persegi. Karena di game Yggdrasil ada 9 dunia, berarti total luas game Yggdrasil sekitar 59.400. Kalau di Indonesia mungkin luasnya 10 kali luas Pulau Bali. Inilah penyebab player sangat sulit menemukan atau mengeksplorasi setiap celah dan sudut dari game dengan luas tersebut. Jika player ingin melakukan perjalanan ke tempat yang jauh dari pusat dunia, maka area dan monsternya akan semakin sulit. Tidak hanya dunianya yang luas dan rumit, tapi ada juga daerah yang hanya keluar dalam kondisi cuaca dan waktu tertentu. Terkadang player atau guild juga secara tidak sengaja menemukan tempat-tempat rahasia. Mereka biasanya akan menyimpan informasi tersebut karena bisa saja di sana ada item yang bisa digunakan untuk memperkuat karakter mereka. Sekarang kita masuk ke pembahasan 9 dunia di Yggdrasil. Kita mulai dulu dari dunia yang letaknya berada pada cabang pohon dunia, yaitu Asgard, Vanaheim, dan Alfheim. Asgard dalam mitologi Nordik
adalah dunia para Aesir, yang mana terletak pada cabang Yggdrasil di sebelah atas. Aesir adalah salah satu ras dewa paling berkuasa yang dipimpin oleh Odin. Mereka sangat suka bertarung yang mana cenderung membuat kerusakan. Tetapi bukan berarti mereka ras dewa yang jahat, karena dalam memelihara kehidupan dan alam semesta, memang harus ada peperangan dan perusakan untuk keseimbangan. Salah satu yang terkenal di Asgard ini adalah adanya aula yang sangat besar disebut Valhalla, yaitu tempat Odin dan dewa-dewa lain berkumpul dan menjamu para Einherjar. Einherjar adalah orang-orang mati dalam peperangan yang dibawa oleh Valkyr. Dalam game Yggdrasil, Asgard adalah salah satu wilayah di mana banyak player humanoid dan demi-human tinggal. Jika player dari ras heteromorfik memasuki Asgard, mereka akan mendapatkan kerugian atau mungkin terkena penalti apabila mereka bertarung dengan ras human atau demi-human yang tinggal di sini. Di web novel, ada guild yang dikatakan adalah salah satu rival Ensolgun. Untuk namanya tidak diketahui, tapi mereka memiliki kastil terbang di Asgard yang digunakan sebagai guild base mereka. Di Asgard ada tanaman kelas atas seperti Platinum Asgard Pico yang dapat dipanen di sana pada waktu dan musim tertentu. Jadi musim dalam game ini berubah-ubah dan varietas tanaman yang tumbuh pun berbeda di setiap musim. Platinum Asgard Pico adalah tanaman kelas atas yang mana hanya bisa diambil oleh job kelas khusus. Tanaman ini biasanya digunakan untuk bahan berkualitas tinggi, yang salah satunya digunakan untuk membuat teh hitam. Teh ini tidak memberikan efek apapun, tapi sangat dicari oleh player dan sangat jarang player memilikinya. Untuk orang yang tidak terbiasa dengan teh, mereka akan menganggap teh ini sangat pahit. Tapi bagi penikmat teh, mereka sangat memuji rasa teh ini. Contohnya saat Albedo mengadakan pesta teh dengan Saltyr dan Aura. Di sini Saltyr mencoba mengajari Aura cara untuk menikmati teh. Namun Aura sudah meminum tehnya sampai habis dalam sekali teguk dan mengatakan tehnya pahit. Saltyr pun kesal, namun Aura tidak memperdulikannya. Vanaheim dalam mitologi Nordik adalah dunia para dewa Vanir. Vanir adalah ras dewa pelindung, kesuburan, pemelihara alam dan juga memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Awalnya ras Vanir dan ras Aesir selalu bertarung sampai akhirnya mereka berdamai. Ada dua versi tentang letak Vanaheim. Versi pertama, Vanaheim letaknya berada di level yang sama dengan Asgard. Untuk versi yang kedua, Vanaheim letaknya berada di bawah Asgard dan bersebelahan dengan Alfheim. Dalam game Yggdrasil, Vanaheim juga salah satu wilayah di mana banyak player humanoid dan demi-human tinggal. Vanaheim sama seperti Asgard. Dengan memasuki Vanaheim, player ras heteromorfik akan mendapatkan penalti jika berhadapan dengan ras yang tinggal di dunia ini. Alfheim dalam mitologi Nordik adalah dunia para elf. Alfheim letaknya di bagian cabang pohon dunia setelah Asgard. Ras elf adalah ras yang sangat misterius dan memiliki kekuatan sihir yang sangat mengerikan. Mereka tidak pernah jelas memihak kepada siapa. Terkadang netral, di lain waktu membantu para dewa dan manusia, tapi mereka juga bisa jadi sangat jahat dan mengancam. Ras elf dibedakan menjadi dua, yaitu Light Elf dan Dark Elf. Light Elf tinggal di Alfheim, sedangkan Dark Elf tinggal di Nidavellir atau Svartalheim. Dalam game Yggdrasil, Alfheim juga salah satu wilayah di mana banyak player humanoid dan demi-human tinggal. Mungkin di sini adalah tempat pusat untuk para player ras elf, karena Alfheim sendiri adalah dunia para elf. Alfheim sama seperti Asgard atau Vanaheim. Apabila player ras heteromorfik memasuki dunia ini, mereka akan terkena penalti jika bertarung dengan ras yang tinggal di Alfheim. Sekarang untuk dunia yang letaknya pada batang pohon dunia, yaitu Midgard dan Jotunheim. Kemudian di bawahnya adalah Nidavellir. Mate yo. I see